Dan saya perhatikan orang kalau belum gila, belum bisa dipakai Tuhan. Bapak Yosafat, Bapak ini sudah selama 24 tahun, dia gila. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini didoakan melalui sapu tangan, sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, waduh, ini kayaknya Yesus ini sepertinya sakit jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Time ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa di Protestan itu ada lebih dari 50-an ribu denominasi untuk saat ini ya. Dan akan terus bertambah, akan terus bermunculan denom-denom baru, tafsir-tafsir baru. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa Protestan itu cuma satu, kalian salah besar. Bagi teman-teman awam, apalagi umat muslim, mungkin berpikir Protestan itu cuma satu gitu, Kristen cuma dua, Katolik dan Protestan. Dan juga Ortodoks lah, ada 3, kan begitu. Tapi sebenarnya, di Protestan sendiri, itu banyak sekali denominasi, dan pemahaman mereka berbeda-beda, teman-teman. Sangat berbeda. Ada yang meyakini bahwa Yudas masuk surga, ada yang meyakini bahwa Daud masuk neraka, ya. Ada yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Ada yang meyakini bahwa Bible itu salah karena tulisan tangan manusia. Bible penuh dengan kontradiksi dan sebagainya. Ada yang sudah mulai mau mengaku itu. Jadi akan terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan setan-setan yang mempengaruhi manusia untuk menciptakan agama-agama baru dengan menumpang nama satu agama. Dan kita tahu bahwa Protestan itu bisa dibilang memanen ya, menuai apa yang mereka tabur. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka dulu menabur yang namanya protes. Protestan muncul karena protes yang dilakukan oleh Martin Luther kepada gereja Katolik. Dan saya rasa teman-teman sudah tahu ya, bahwa Protestan itu bermunculan. Ya, bisa muncul karena memang banyaknya orang-orang yang tidak setuju. Mengapa Vatikan Roma menjadi pucuk pimpinan, menjadi pengambil keputusan, menjadi institusi yang seakan-akan ini adalah institusi dari Tuhan. Seakan-akan suara dari Paus, suara dari Vatikan Roma adalah suara Tuhan. Nggak adil gitu kan. Kekuasaan hanya dipegang oleh segelintir orang. Apa yang mereka sampaikan adalah suara Tuhan. Ini bahaya. Jadi banyak orang-orang yang tidak setuju dan membuat ya ajaran mereka sendiri. Dan kita tahulah bagaimana Katolik saat itu memerangi orang-orang yang mereka sebut bidat ini. Jadi orang zaman dulu itu yang protes Katolik ya tentu saja disebut bidat. John Calvin, Martin Luther ya, itu adalah bidat menurut kacamata orang Katolik. Kalau sekarang Katolik udah nggak sanggup lagi gitu memerangi mereka karena udah saking banyaknya, udah capek juga. Kalau dulu yang diperangi hanya beberapa, itu aja udah setengah mati gitu. Udah capek sekali, apalagi kalau sekarang udah nggak sanggup. Dan Katolik menganggap ya sudahlah, itu urusan kalian dan suatu saat kalian akan menuai sendiri gitu. Apa yang kalian tabur itu akan kalian tuai. Dan terbukti di Protestan terjadi perpecahan yang begitu banyak ya teman-teman ya. Oke, konten kita kali ini teman-teman, ya konten kita kali ini akan membahas tentang pengaruh bidat-bidat kuno di dalam Protestanisme. Ya, jadi ajaran Protestan ini itu terpengaruh oleh bidat-bidat kuno menurut Romo Patris Allegro, bukan saya ya. Nanti kalau saya ngomong bahaya nih. Kalau saya ngomong nanti teman-teman sebelah itu langsung bilang
tangkap dia, ya, halal darahnya, bunuh dia, matikan dia, gitu kan, bahaya. Jadi ini yang ngomong bukan saya, teman-teman. Romo Patris Allegro, seorang Romo di Katolik. Dan dia ngomong juga bukan asal bacot, bukan seperti Pak Bom Bom, Wak Donat, yang cuman asal ngomong, yang penting omdo, yang penting bersuara, yang penting suara keras. Enggak. Romo Patris Allegro menjelaskan apa saja pengaruh bidat-bidat kuno di dalam ajaran Protestan. Jadi bisa dibilang Protestan ini ya, itu mengumpulkan bidat-bidat kuno untuk bersatu melawan Katolik. Jadi bisa dibilang kan begitu, teman-teman ya. Kalau yang kalah ini biasa seperti itu. Kalau yang kecil tuh biasa gitu. Dia akan cari ya, lawan-lawan dari yang besar ini yang lain untuk bersatu. Mereka bersatu untuk melawan Katolik. Jadi mereka ini adalah bidat-bidat kuno. Bidat-bidat orang-orang yang dulu memang sudah dianatema, sudah disingkirkan oleh Katolik. Betul nggak, teman-teman? Kayak kalian misalnya contoh nih, kalian dipecat dari satu perusahaan. Dipecat. Dan kalian merasa bahwa perlakuan perusahaan ini nggak benar. Kalian diperlakukan tidak benar oleh perusahaan, sehingga kalian keluar, ya, kalian dipecat, terus kalian kumpulkan tuh karyawan-karyawan sebelumnya yang mendapatkan perlakuan yang sama, yang dulu juga pernah dipecat secara semena-mena, ya, kalian kumpulkan, terus kalian bentuk koalisi, kalian bentuk kelompok, kalian tuntut perusahaannya. Kalian tuntut perusahaannya, kalian katakan bahwa kami diperlakukan semena-mena, tidak dikasih tunjangan, ya, kami nggak dikasih pesangon gitu. Kalian bernasib sama soalnya gitu. Jadi bisa dibilang Protestan ini, Martin Luther, ini kan orang yang bernasib sama dengan bidat-bidat zaman dulu. Bidat-bidat zaman dulu juga disingkirkan sama Katolik, dianatema, bahkan dihabisi kan gitu. Ya sama dengan pengajaran Martin Luther, itu coba dihabisi. Coba dihabisi, cuman gagal kan begitu. Gagal. Karena ternyata Martin Luther berhasil melawan Katolik. Karena dibantu oleh pemerintah Jerman saat itu ya, sama kerajaan Jerman saat itu. Dan ya, itu tidak lepas dari andil bidat-bidat punya pengajaran. Sekali lagi, menurut Romo Patri, bukan saya. Ya, kita dengarkan dulu lah penjelasan dari Romo, supaya teman-teman tahu, terutama teman-teman Protestan, bahwa kalian itu ternyata terpengaruh oleh bidat-bidat. Malam ini kita membahas satu tema yang menarik menurut saya. Mari kita melihat bagaimana pengaruh ajaran sesat yang kuno di dalam terhadap atau di dalam Protestantisme. Pengaruh bidat-bidat kuno dalam Protestantisme. Disclaimer ya, saya tidak menyerang pribadi-pribadi tertentu yang mungkin kebetulan menganut apa yang disebut agama Protestan. Saya tidak menyerang ketulusan orang untuk mencari, mengenal dan mencintai Kristus. Juga imannya terhadap tradisi di mana dia dibesarkan, dilahirkan sebagai tradisi Kristen. Tapi yang saya bahas adalah gagasan yang muncul pada abad pertengahan yang dinamakan Protestantisme. So, mari kita bahas tentang gagasan Protestantisme. Dan topik kita pada malam hari ini adalah tentang pengaruh ajaran sesat kuno terhadap Protestantisme. What happened? Jadi saudara-saudara, setan itu sebenarnya tidak terlalu kreatif ya. Setan sebenarnya tidak terlalu kreatif. Jadi dia berusaha untuk kreatif, tapi yang kreatif sebenarnya itu Tuhan, bukan setan. Ide-ide setan ini selalu berulang maksudnya. Bidat-bidat baru tidak lebih dari pemulihan kesalahan-kesalahan lama. Revival of the old fallacy, old errors. Ya. Kebangkitan kembali kesalahan-kesalahan lama. Modernisme sendiri yang dikutuk oleh Santo Pius ke-10 oleh Paus ini diklasifikasikan sebagai seperangkat semua bidat kuno dengan kedok baru. Seperangkat seluruh bidat kuno dengan kedok baru. Itu oleh Santo Pius ke-10. Ya. Modernism is the mother of all heresies. Modernism, ingat modernisme ya, isme. Dalam isme perlu ditekankan untuk para orang-orang yang berkutat dengan gagasan. Kata isme di belakang suatu ungkapan itu artinya pemikiran yang ekstrim. Isme. Jadi sini adalah modernisme, bukan modernitas. Jadi modernisme adalah induk dari segala heresi. Atau dalam bahasa Santo Pius ke-10, seperangkat semua bidat kuno dengan kedok baru. Dalam pengertian ini, saudara-saudara, kita tidak perlu terkejut melihat dalam teologi yang diajarkan oleh reformasi Protestan, adanya kebangkitan ide-ide yang sudah diakui di zaman kuno dan sama-sama dikutuk oleh gereja. Dianatema oleh gereja. Kata dikutuk ini ke dalam bahasa Indonesia
maknanya sangat-sangat negatif ya. Kata anatema dalam pengertian eklesial itu lebih netral, dibuang dari kumpulannya, dikeluarkan dari kumpulannya. Silahkan melanjutkannya di luar dari gereja. Oke. Banyak memang ajaran-ajaran kuno yang sudah dikutuk ini, yang muncul kembali di zaman modern ini, mencari dukungan patristik. Ya. Jadi mereka cari-cari dari bapak-bapak gereja. Misalnya seperti ada yang menolak perpetual virginity of Mary, mereka mengalusi appeal to santo, bukan satu, bapak gereja bernama Tertullianus. Atau beberapa kalau mau menolak Deuterokanonika, mereka larinya ke Santo Hieronymus dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi mencari dukungan patristik untuk klaim Protestan yang absurd, para reformis menjadi terlibat dalam lingkungan historis kontroversi masa lalu. Ya. Mereka kembali ke kontroversi masa lalu dan mengabaikan kenyataan bahwa kontroversi itu sudah diselesaikan entah dalam konsili, entah dengan keputusan paus. Kontroversi yang sama ini memang diakhiri oleh otoritas paus tertinggi dari paus yang justru tidak diterima oleh doktrin Protestan. Dengan cara ini, tidak mungkin ada di dalam Protestantisme sebuah norma objektif yang akan mencegah bidat menyebar di antara berbagai arus yang membentuk gerakan dalam semangat terbaik dari pemeriksaan bebas, atau yang menurut istilah Luther, free examination, bebas untuk mencermati. Masing-masing inkuisisi sendiri maksudnya. Itu semangat yang digagas oleh Luther. Jadi dengan memindahkan periode dari patristik ke Renaissance, kesalahan-kesalahan yang diperjuangkan, kesalahan-kesalahan yang dibantai, kesalahan-kesalahan yang dilawan oleh para bapak gereja juga penting. Ya, tanpa otoritas Roman yang begitu disayangi oleh para bapak, para reformer ini tidak bisa memisahkan gandum dari sekam, gandum dari lalat, kebohongan dari kebenaran, kesalahan dari ortodoksi. Membangkitkan kembali kredo-kredo bidat lama yang sudah lama dikutuk, sudah lama dianatema. Terlahir sebagai bidat penyangkalan terhadap keutamaan paus, konsepsi Katolik tentang sakramen-sakramen dan tradisi apostolik. Gagasan Protestantisme ini hanya menjadi lebih terkontaminasi dengan bidat-bidat lainnya. Dan pada kenyataannya cara-cara baru untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan lama. Jadi berpakaian baru tapi menghidupkan kembali bidat-bidat kuno. Ya. Heresi besar atau bidat besar yang diperangi gereja Kristen pada abad pertama adalah Arianisme. Arius, sang pemimpin utama sekte ini, berkhotbah bahwa Kristus tidak berpartisipasi dalam esensi ilahi, esensi ketuhanan. Firman bagi kaum Arian bukanlah Allah, tetapi ciptaan yang paling sempurna. Kristus adalah anak Allah hanya sejauh dia telah menerima adopsi dari Bapa pada suatu titik sejarah tertentu, atau bahwa dia telah dilahirkan dan diciptakan oleh Allah. Bagi Arianisme, kodrat ilahi dan manusiawi kemudian tidak dapat dikomunikasikan. Terhadap kesalahan-kesalahan Arius, Konsili Ekumenis Nicea yang pertama diadakan yang menganatema mereka, para pengikut Arian. Arianisme ini menghasilkan ide-ide keliru lainnya, konsekuensinya. Di antaranya adalah Nestorianisme, sebuah doktrin yang dianut oleh seorang patriark Konstantinopel yang segera digulingkan dari jabatannya yang tinggi. Nestorius, nama bidat itu mengambil nama dari pencetusnya, Nestorianisme. Bingung dengan istilah natura, dan persona. Kodrat dengan pribadi. Confused. Jadi, terhadap doktrin umum bahwa Yesus memiliki dua kodrat, yang akan dijelaskan nanti, heresi ini menambahkan pemahaman yang salah bahwa di dalam Kristus ada dua pribadi. Orang-orang Nestorian mengakui bahwa sabda Allah adalah pribadi ilahi, dan bahwa ia bersatu dalam rahim Santa Perawat dengan seorang manusia membentuk Yesus Kristus. Ya. Di dalam juru selamat kemudian akan ada pribadi ilahi dan pribadi manusia. Tetap bahwa keilahian dan kemanusiaan tetap terpisah, karena persatuan di dalam Kristus tidak esensial, tidak substansial. Dan tanpa disadari, Nestorius menyerang dasar kekristenan yang merupakan persatuan sempurna antara manusia dan Allah, kodrat manusiawi dan kodrat ilahi, di dalam pribadi ilahi Yesus Kristus yang unik. Berpikir seperti ini tidak ada yang lebih alami daripada menegaskan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Kristus, tetapi bukan Bunda Allah. Jadi konsekuensinya Bunda Maria bukan lagi Bunda Allah, dia hanya Bunda Kristus. Karena kodrat tidak bersatu dalam satu pribadi ilahi. Tetapi menurut bidat ini ada dua pribadi yang benar-benar berbeda. Buah yang dihasilkan dalam rahim perawan suci itu adalah pribadi manusia yang nanti kemudian bersatu dengan keilahian. Doktrin Katolik mendukung persatuan antara kodrat manusiawi dan kodrat ilahi dalam satu pribadi ilahi. Dengan demikian, Maria adalah ibu dari kodrat manusia, bukan dari kodrat ilahi,
Bunda Allah melalui persatuan hipostatik di antara mereka dalam satu-satunya pribadi yang satu ini, ilahi. Jadi Nestorianisme ini dikutuk pada Konsili Ekumenis Efesus yang secara resmi memproklamirkan gelar Maria Bunda Allah atau Theotokos. Ya. Dengan premis yang berbeda dan untuk melawan klaim Nestorius, monofisitisme muncul. Pemahaman yang keliru tentang keputusan Konsili Efesus. Ya. Jika sinode ini membela bahwa di dalam Kristus hanya ada satu pribadi, ilahi, kaum monofisit memahami kepribadian tunggal ini hanya sebagai satu kodrat. Jika Nestorianisme menekankan pemisahan di dalam Kristus, melebih-lebihkan sedemikian rupa sehingga memisahkan orang, memisahkan pribadi itu, monofisitisme justru menekankan persatuan, melebih-lebihkan dengan cara yang memberitakan bahwa kodrat adalah satu, kodratnya cuma satu, naturnya. Pemimpin utama dari sekte tersebut, Eutyches, percaya bahwa sifat manusia telah terserap ke dalam sifat ilahi. Konsekuensi filosofisnya sama dengan Nestorianisme. Sekali lagi, untuk alasan yang berbeda kali ini, lingkup ilahi dan manusia dipisahkan. Jika manusia telah terserap oleh manusia di dalam Kristus, kemanusiaan juru selamat kita tidak ada lagi dalam kenyataan. Ini menghasilkan kesimpulan bahwa umat manusia tetap berada di luar lingkup ilahi. Karena habis terserap oleh yang ilahi, tidak ada kemanusiaan dalam diri Yesus. Bidat semacam itu dinilai negatif oleh Konsili Ekumenis Chalcedon. Dan mereka yang menolak Konsili Chalcedon inilah yang kemudian mendirikan gereja Ortodoks Oriental. Nah, untuk mencoba menyatukan kembali umat Katolik Ortodoks Oriental ini dengan monofisit, umat Katolik yang Ortodoks, maksudnya bukan yang Ortodoks Oriental, Katolik yang Ortodoks, yang ajaran lurus, dengan kaum monofisit, Kaisar mensponsori ajaran monotelitisme. Dengan bidat baru lagi ini, maksudnya mau mengembalikan tapi justru ekstrim lagi. Mengklaim bahwa di dalam Yesus Kristus sebenarnya hanya ada satu pribadi dan dua kodrat yang bertentangan dengan Nestorianisme dan monofisitisme. Akan tetapi, Kaisar melakukan pemahaman yang salah bahwa terlepas dari dua sifat hanya ada satu kemauan, monotelit. Manusia tidak ada, hanya yang ilahi yang tersisa. Kemauan ilahi dikala kehendak ilahi mengalahkan kehendak manusia. Jadi, karena konsekuensi filosofis yang mengikutinya, kita tidak mengatakan bahwa inilah yang dimaksud dengan bidat itu sendiri. Kebebasan manusia ditolak. Mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa, ya, dan konsekuensinya adalah kehendak manusia tidak ada. Karena kehendak ilahinya sudah menguasai kehendak manusia dalam diri Kristus. Maksudnya begitu. Monotelitisme ini memunculkan fatalisme yang menyerang kehendak bebas. Ya. Jika di dalam Kristus kehendak manusiawi hanya ilusi, hanya ada kehendak ilahi, apa yang akan dikatakan tentang kita, makhluk yang malang ini? Melalui monotelitisme, manusia hanya dapat dipahami sebagai budak, tanpa kehendak bebas, dan harus diperalat oleh kehendak ilahi. Nah, mari kita periksa, bukankah ini adalah sebentuk protestantisme? Ada ajaran percik-percik protestantisme, dengan mengatakan bahwa melalui dosa, manusia benar-benar terpisah dari Allah, total depravity, dengan tidak ada yang lebih baik dalam dirinya. Visi antropologis yang baik, visi antropologis Nestorianisme maupun monofisitisme, dan sebagian Arianisme itu sendiri, telah dikembalikan. Ya. Lingkup manusia sepenuhnya berada di luar lingkup ilahi. Maksudnya datang kembali ya. Visi antropologis dari Nestorianisme, monofisitisme, dan sebagian dari Arianisme itu dianut kembali di dalam Protestantisme. Dengan menyangkal kehendak bebas manusia, Protestantisme menghidupkan kembali gagasan monotelit tentang tidak adanya kehendak dalam diri manusia, hanya menyisakan kehendak Tuhan. Ingat ajaran tulip. Tulip itu bunga di Belanda ya. Oke. Memang logis bahwa Nestorianisme adalah premis. Ya, secara logika ya, secara logika. Nestorianisme itu sebenarnya adalah premis Protestan par excellence. Pada keutamanya, paling utama dalam tema inkarnasi seperti ini. Kalau kita bahas sebenarnya banyak doktrin-doktrin dalam Protestantisme itu penolakan besar terhadap misteri inkarnasi sebenarnya. Misalnya menghapus sakramen, tidak percaya kepada pemimpin, otoritas manusia, dan seterusnya. Sama mau berhubungan secara langsung dengan Tuhan tanpa perantara manusia. Ini benar-benar penghujatan terhadap misteri inkarnasi. Mari kita ingat kecenderungan saat ini dari mayoritas sekte-sekte Protestan yang menolak gelar Bunda Allah kepada perawan Maria. Ada satu pendeta yang pernah saya nonton, Maria tidak bisa disebut Bunda Allah, dia hanya Bunda Kristus. Ya. Banyak orang ketika ditanya oleh para apologis Katolik tentang Yesus sebagai Allah dan manusia pada saat yang sama, Maria sebagai ibu Kristus saja bisa juga menjadi Bunda Allah. Mereka menjawab, seolah-olah mereka adalah Nestorius sendiri. Perawan Maria adalah ibu Kristus sebagai manusia dan bukan Kristus sebagai Allah.
Maria itu hanya bundanya manusia Yesus, bukan manusia Allahnya Yesus. Begitu kebanyakan orang-orang di luar Katolik. Ya, Allah dan manusia dipersatukan di dalam Kristus dalam pribadi yang sama, dan Dia adalah pribadi ilahi. Ya. Hanya bagi Nestorianisme yang bingung dengan istilah-istilahnya, tidak. Jadi Maria hanya melahirkan manusia Yesus. Begitu. Dia bukan melahirkan Allah Yesus. Jadi Protestantisme sebenarnya adalah pewaris Nestorianisme dalam arti tertentu. Ingat, Protestantisme bukan gereja A, gereja B, gereja C. No. Pertentangan antara gereja yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ingat, gereja visible itu prinsip dari gereja Katolik. Invisible itu prinsip dari Protestantisme. Sebagaimana yang dikhotbahkan Luther dan yang dipertahankan oleh Protestan, juga secara rohani adalah Nestorian. Ya. Karena Nestorius menentang kodrat sedemikian rupa, sehingga ia menganggap mereka orang-orang berbeda. Gereja yang tidak terlihat dan spiritual. Bagi Protestan ini, menentang visibilitas yang diajarkan oleh Katolik. Jadi gereja Katolik mengajarkan, gereja itu visible, nyata, bisa terlihat dengan hierarki yang tersusun jelas. Sementara Protestan bilang tidak. Itu hanya kumpulan yang tidak terlihat dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nestorius menyangkal bahwa manusia Yesus adalah Allah. Luther menyangkal bahwa gereja manusia yang kelihatan adalah gereja Katolik yang tidak kelihatan dan ilahi. Di sisi lain, semua bidat kuno, terutama Nestorianisme, monofisitisme, dan monoteisme, berkontribusi pada munculnya ikonoklasme, sebuah gerakan kekerasan yang memerangi kultus gambar. Kultus dalam pengertian netral, ya, kultus gambar. Penolakan hubungan nyata antara dunia manusia dan ilahi, mengecualikan kemungkinan sejati persatuan antara Tuhan dan dunia material dan sensitif. Dan ini secara radikal tercermin dalam kelahiran ikonoklasme. Justru karena ikonoklasme ini sangat membenci gambar, sambil membenci materialisasi dari hal-hal spiritual. Tidak bisa Tuhan jangan digambarkan dengan patung. Jadi, bukankah Protestantisme ini musuh terbesar patung dalam gereja Katolik? Begitu ya. Jadi, Arianisme muncul sebagian, Nestorianisme dan monoteisme itu muncul secara nampak dalam gerakan Protestantisme. Jadi kalau mereka datang, kamu itu menyembah patung, itu dasarnya dari ikonoklasme, dan ikonoklasme ini sebenarnya adalah kelahiran baru dari monoteisme dan monotelitisme, monofisitisme dan Nestorianisme. So, itulah bidat-bidat kuno, pengaruh bidat kuno ini ke dalam Protestantisme sekarang. Jadi kalau kamu masih ditanya, orang Katolik menyembah patung, ya, balas dia itu monotelitisme, monofisitisme, monotelitisme, dan Nestorianisme. Itu yang menghasilkan pemikiran dan gagasan seperti itu. Jadi sekarang kita tahu kenapa teman-teman kita yang di luar sana selalu datang dengan menyembah patung. Karena apa? Bidat kuno ini membekas di dalam pemikiran Protestantisme. Ya. Itu saja ya tentang bidat kuno yang muncul kembali dalam Protestantisme. Paham ya? Mengerikan ya teman-teman ya. Mengerikan sekali. Tapi ya inilah fakta yang harus diterima. Dan kita nggak memungkiri bahwa itu terjadi teman-teman. Bagi teman-teman Protestan, apapun denominasi kalian, mau itu reform, karismatik, atau apapun lah. Nah, coba renungkan apa yang disampaikan oleh Romo. Dan menurut kalian cocok nggak? Menurut kalian benar nggak gitu? Karena ya kita nggak bisa pungkiri gitu. Orang-orang yang tersingkirkan biasanya akan membentuk kelompok. Sesama korban gitu kan. Merasa, oh kita sama-sama korban. Ya udah kita bersatu. Kita lawan Katolik yang saat itu sangat powerful. Yang saat itu didukung oleh pemerintah. Kan gitu. Dulu Katolik itu kan sangat berkuasa. Kerajaan-kerajaan semua tunduk. Kerajaan Eropa itu semua tunduk sama Katolik. Perintah Katolik apa ya udah itu jadi suara Tuhan. Romo tuh ya ngomong itu pakai data teman-teman, bukan pakai bacot seperti kalian. Jadi semoga apa yang disampaikan ini jadi ilmu. Kalau saya sih cuman bisa menyuruh kalian menonton, mendengarkan, coba pertimbangkan. Tetapi saya juga nggak membenarkan bahwa ajaran Romo yang benar gitu kan, bukan Katolik juga yang benar. Kalau Katolik juga kalian pelajari gitu. Sejarahnya apa benar Yesus mengajarkan Kristen Katolik. Karena kan orang Katolik selalu klaim gitu juga. Tapi kali ini kita dengarkan yang ini untuk permasalahan Protestan. Ya, Protestan itu seperti apa. Nanti kalau kita mau dengar Katolik ya kita dengar dari sudut pandang yang lain. Karena yang paling fair itu ya jangan dengar sepihak. Teman-teman Protestan kan selama ini cuma mendengar dari pendetanya. Cuma mendengar dari gerejanya. Harusnya kalian dengar dong sumber dari luar. Seperti dulu ya,
Kalau kita lihat banyak teman-teman Kristen tuh kayak terpengaruh, mengatakan bahwa Martin Luther itu memberontak gara-gara Katolik korup, gara-gara Katolik menjual surat Ingurnesi ya, surat penghapusan dosa. Ya, dibilang bahwa ini korupsi. Bagaimana mungkin dosa bisa dihapus dengan bayar duit? Ini kan curang. Martin Luther menentang itu, sehingga dia dirikan yang namanya Protestan. Padahal bukan sesimpel itu. Bukan sesimpel itu, teman-teman. Martin Luther itu pengen nikah. Buktinya dia menikah, kan begitu. Dia menikah. Terus yang kedua, banyak hal lah yang mendasari kenapa dia memberontak dari Katolik. Jadi bukan hanya masalah surat penghapusan dosa, tapi kan selama ini difitnah. Katolik difitnah. Dikatakan bahwa Martin Luther yang benar. Karena saat itu Katolik sangat korup. Institusinya udah nggak benar gitu kan. Apa mungkin Katolik itu bisa korupsi semua? Kan nggak mungkin juga. Kalaupun ada yang bejat, ya paling beberapa orang. Sama kayak kita di pemerintahan. Kita harus akui, baik itu pemerintahan maupun institusi kepolisian. Pasti ada yang nggak benar. Contohnya, Sambo kemarin. Kan begitu. Pasti ada yang bejat, ada yang nggak benar orangnya. Tapi apakah itu menjadikan bahwa satu institusi itu nggak benar? Seluruh Katolik nggak benar? Nggak mungkin. Itulah dibilang cara Martin Luther yang nggak benar. Kalau dia memang cinta, kalau dia memang benar, ya, harusnya dia masuk ke dalam strukturnya. Toh dia saat itu adalah pastor. Harusnya dia kritik. Ya. Dia ikut di dalam untuk memperbaiki institusi Katolik. Tapi kan enggak. Dia memilih apa? Mendirikan agama baru. Dirikan agama baru yang notabene di situ boleh menikah. Ya. Terus juga mengatakan bahwa iman yang terpenting, perbuatan enggak. Yang menyelamatkan adalah iman. Dan manusia sudah dipilih dari awal, siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Ini kan lucu. Ajaran seperti itu lucu. Tapi memang ajaran ini agak-agak, ya gimana gitu ya. Karena saya sering juga mendengar itu, kalau jadi mereka tuh harus, ya gila gitu. Menurut Pendeta Gilbert harus gila dulu, baru bisa menjadi Kristen yang benar. Kristen Protestan ya, dalam hal ini Protestan. Harus gila. Saya bingung gitu kan, kok harus gila. Dan setelah saya tonton, ya ternyata memang banyak orang ODGJ-nya. Kan banyak teman-teman komentar, mereka ini ODGJ bang, nggak bisa diselamatkan lagi. Doktrinnya udah mengakar, kita ngomong apapun mereka nggak dengar. Setelah saya dengar beberapa khotbah, ya makin percaya saya bahwa memang ternyata seperti itu ya. Agak aneh juga ini. Agak aneh, kita coba dengarkanlah. Sebagai penutup, saya akan tampilkan ya bagaimana ternyata memang ya mereka tuh ada gitu-gitunya teman-teman. Ada gitu-gitunya. Aduh, kacau nih. Ngelawak aja memang mereka nih. Ya, tapi kalau memang agama yang dibuat, agama tafsir, ya seperti itu. Itulah kenapa kita tuh nggak boleh, teman-teman. Sok-sok pintar ya, baca kitab suci, terus kita tafsir. Wah, Tuhan berbicara kepada saya, ini artinya begini, artinya begitu. Kita nafsirkan sendiri, ini bahaya. Nanti kamu akan buat agama sendiri. Banyak orang yang seperti itu, karena dia saking pintarnya ngomong, saking pintarnya meyakinkan orang lain, dia karang-karang dia buat sendiri agama baru. Udah berapa banyak yang seperti itu? Coba saya tanya. Banyak sekali orang yang tiba-tiba buat agama sendiri karena merasa dia pintar, dia bisa mempengaruhi banyak orang. Itu yang terjadi. Ini yang nggak boleh ada di Islam ya, jangan ada. Ya, biarkanlah semangat bidat-bidat itu ada di sebelah. Dan saya berani jamin nih, bentar lagi komentar-komentar dari Laskar Polikardus pasti akan nulis gini. Kamu nggak sadar, agama kamu sendiri juga dari bidat. Ya, kitab kalian itu adalah kitab bidat. Ya, kitab kalian itu adalah kitab dari hasil dongeng-dongeng orang Yahudi yang dimasukkan dalam jadi kitab suci kalian gitu kan. Kalian itu yang bidat gitu. Ini bentar lagi masih komentar tuh. Saya berani jamin tuh, bentar lagi komentar gituan. Terus saya bilang mengaca lah. Ya. Sekarang sesuatu itu disebut dongeng atau tidak, kan kita lihat faktanya. Bagi orang zaman dulu, contoh nih, kalau saya hidup di zaman dulu terus saya bilang, suatu saat saya akan terbang. Pasti dibilang apa? HMC berdongeng. Dia berdongeng, dia bisa terbang. Padahal kalau kalian sekarang ngomong sama orang bisa terbang, biasa aja gitu. Udah ada pesawat terbang. Bahkan sekarang udah ada jetpack. Ya, udah ada yang dipakai pribadi itu jetpack. Bahkan udah ada drone yang bisa terbang.
Ya, drone yang bisa angkat orang. Udah biasa gitu. Kalau dulu kan enggak. Saya akan ke bulan. Wah, dongeng dia. Dongeng dibilang. Ya, tentang manusia ke bulan. Tapi sekarang kan enggak. Ya kembali lagi gitu. Kalau yang ada di Quran mungkin sebagian bagi para Polikarpus nganggapnya tuh dongeng. Karena zaman dulu mereka nggak tahu keterbatasan, tapi realita, sains menjawab itu semua. Dan sekali lagi, hanya Tuhanlah ya yang pastinya tahu dari awal dan akhir. Beda dengan yang kontradiksi ya, apalagi yang bilang, wah bulan itu bercahaya juga, wah ini ngawur gitu kan. Orang dulu bisa lah ditipuin kalau bulan itu bercahaya. Kalau yang modern ya nggak bisa lagi, bulan nggak bercahaya, bulan hanya memantulkan cahaya. Nah, kalau ada Tuhan yang ngomong seperti itu, artinya itu Tuhan-Tuhanan, nggak tahu dia. Tuhannya nggak tahu kalau bulan bisa bercahaya. Jadi yang dongeng siapa? Sekali lagi, yang dongeng siapa? Ya, bagi para laskar Polikarpus. Oke, saya tutup dan selamat menyaksikan tentang menjadi gila ini ya, menjadi gila. Oke, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umat dan Tuhannya sama-sama. Astagfirullah. Saya tidak sanggup untuk menyampaikannya, sahabat. Tidak sanggup saya untuk mengatakannya. Karena yang sanggup mengatakan itu ya oten orang tulul, emang nekat. Mereka sendiri mengaku bahwa dia itu bertuhan, harus gila-gilaan. Dan Tuhannya pun disebut punya gejala sakit jiwa. Astagfirullah. Oke sahabat semuanya, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi pembahasan tentang para oten ini itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, abad ke abad, tidak akan pernah selesai sahabat. Sama seperti konsep ketuhanan mereka yang dari abad ke abad itu tidak akan pernah selesai. Hari ini ada yang lucu sahabat. Ya sebetulnya lucu semua ya. Apa yang keluar dari mulut oten itu semuanya lucu sahabat. Sama seperti yang keluar dari pantatnya gitu. Lucu aja semuanya. Dan kelucuan hari ini kelucuan yang sangat koplak ya. Setelah Handayani mengatakan bahwa Tuhannya itu dalam keadaan kotor, bercolor dan sebagainya, hari ini ada pendeta yang mengatakan Yesus itu punya gejala seolah-olah seperti orang sakit jiwa sahabat. Namun di sisi lain Yesus yang katanya itu punya gejala sakit jiwa juga menyembuhkan orang yang sakit jiwa. Astagfirullah. Faktanya ini ada orang yang disembuhkan Yesus yang awalnya gila puluhan tahun. Ini videonya. Bapak Yosafat, Bapak ini sudah selama 24 tahun dia gila. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini didoakan melalui sapu tangan sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sudah sadar? Sadar ya? Sudah. Waktu gila bagaimana? Masih ingat? Yang gila sudah disembuhkan. Yang bertanya itu yang gila. Masa pertanyaannya sudah sembuh? Sudah sehat? Sudah. Waktu gila masih ingat? Apa yang diingat oleh orang gila? Ongok. Namanya aja orang gila. Ditanya pula waktu gila masih ingat? Nah, ini udah pindah nih sahabat ya. Bapaknya udah sehat, sakitnya pindah ke yang bertanya. Astagfirullahaladzim. Mau heran ya, tapi mau gimana lagi kan? Namanya oten. Memang demikian faktanya. Mereka itu dalam berimannya harus gila-gilaan. Jemaatnya harus gila, pendetanya harus gila, dan sekarang Tuhannya dikatakan gila juga. Ini tidak hanya sekali dua kali saya dengarkan pernyataan itu. Dahulu Gilbert juga pernah mengatakan itu. Ini faktanya. Saya senang lihat pendeta Mel Atok. Buat saya dia itu gila sekali, saudara, gila sekali. Dan saya perhatikan orang kalau belum gila belum bisa dipakai Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, kita harus gila-gilaan. Bilang sama kawanmu oten, kita harus gila-gilaan dalam beriman. Ini kata dari pendeta Gilbert Lumoindong. Dan bahkan dia juga mengatakan pendeta yang lain, yaitu Mel Atok. Dia sebut langsung ya BA-nya ya, nama orangnya. Pendeta Mel Atok itu gila ya, betul-betul gila. Belum sah orang itu bertuhankan Yesus kalau belum gila. Maka oten sekali lagi Anda harus gila. Ini pesan yang disampaikan oleh
pendeta Gilbert ini yang sampai hari ini diyakini, diimani oleh para jemaatnya. Makanya banyak yang gila tuh. Dunia OTN ini betul-betul koplak sahabat ya. Karena jemaahnya dibuat gila oleh pendetanya. Bertahun-tahun mereka buat gila dan setelah itu mereka pula emang obatnya gitu. Seolah-olah Tuhannya yang menyembuhkan. Dia memang sengaja dibuat sakit dulu habis itu diobati. Sama seperti antivirus sahabat ya. Antivirus itu dimasukkan ke dalam perangkat. Sebetulnya dalam antivirus itu juga dimasukkan virusnya. Jadi pas antivirusnya diinstal, virusnya ikut diinstal juga. Nah, nanti diobati lagi dengan antivirus gitu. Gitu terus. Jadi seperti bisnis. Jemaahnya dibuat gila. Nanti ada pengobatan-pengobatan. Ini anaknya si Gilbert ini kan pengobatan juga nih ya. Jalan yang dia tempuh itu pengobatan juga. Atas nama Tuhan juga. Dan harus dikirim itu uangnya sebelum jam 2 besok. Astagfirullahaladzim. Nah sekarang yang terbaru yang saya sampaikan tadi. Ada pendeta yang mengatakan Tuhannya punya gejala sakit jiwa. Kalau kita mempelajari Injil, memang banyak kerumitan yang kita saksikan ketika kita melihat siapa Yesus. Jelas Yesus adalah manusia. Benar? Tapi kalau dia adalah manusia, tapi sepertinya dia juga Tuhan. Dia disebut Allah, dia disebut Theos, dia disebut Kurios, dia disebut Logos. Benar tak? Dan Alkitab memperlihatkan bahwa sepertinya Yesus Maha tahu. Dia sepertinya Maha kuasa. Bayangkan Pak, dia tahu kapan dia mati. Siapa di sini yang tahu kapan mati? Dia tahu tempat dia mati di mana. Dia tahu cara matinya itu dengan menderita. Dia tahu bahwa di Yerusalem dia akan mati, makanya dia ajak murid-muridnya ke Yerusalem. Dia tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Dia tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Ini kan gejala-gejala bahwa dia Maha tahu. Tapi di tempat yang lain dia mengatakan tentang kedatangan anak manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah sepertinya dia tidak mau tahu di situ. Nah, lalu dia dipanggil sebagai Allah, dia dipanggil sebagai Tuhan, dia dipanggil sebagai anak Allah yang maha tinggi. Tapi dia juga dipanggil sebagai imam. Dia juga dipanggil sebagai nabi. Dia juga dipanggil sebagai rasul. Dia juga dipanggil sebagai guru. Repot enggak? Repot dong. Di satu sisi dia disebut turun dari surga, datang dari surga. Berarti kan KTP-nya kan KTP surga. Tapi di satu sisi dia disebut lahirnya itu di Bethlehem. Di Bethlehem. Saya nggak tahu gang berapa atau nomor berapa rumahnya di Bethlehem. Ini sudah menunjukkan gejala sakit jiwa ini ya sahabat. Karena sedang berkhotbah itu menjadikan Tuhannya itu, konsep Tuhannya itu bahan lelucon. KTP-nya di surga lah. Kemudian dia juga lahir di dunia meskipun dia nggak tahu di gang mana dia lahir. Padahal di dalam keyakinan Oten, doktrin Oten itu jelas Yesus itu lahirnya di kandang domba. Ini pendeta malah jadikan candaan. Nggak tahu saya di gang mana dia dilahirkan katanya. Jadi saya bertanya lagi nih, Yesus itu lahir di kandang domba apa di gang? Astagfirullahaladzim. Ini jangan Anda bilang saya yang mentertawakan. Pendetanya sendiri menjadikan itu bahan lelucon sahabat. Tuhannya punya KTP di surga dan juga lahir di dunia di gang mana katanya. Dan di sini dia sudah menemukan yang namanya konsep gila sahabat. Dia bingung, betul-betul bingung di sini. Yesus ini di sisi lain itu maha tahu dan di sisi lain dia juga tidak mau tahu. Di sisi lain dia dikatakan Tuhan, Allah, Bapa, di sisi lain dia adalah manusia. Nah, ini adalah konsep yang saya bilang tadi. Dari abad ke abad tidak akan pernah selesai. Meskipun pendeta Gilbert bilang begini. Orang boleh bilang Yesus pengacau lah. Orang boleh bilang Yesus manusia kok dituhankan. Siapa kita begitu bodoh manusia kita anggap Tuhan? Hello, kita orang Kristen gak goblok-goblok amat, saudara. Orang Kristen ini mentuhankan manusia, memanusiakan Tuhan. Apa sih? Kalimat-kalimat bodoh itu, saudara. Tapi dia Tuhan yang menjadi manusia. Setelah dia membodoh-bodohkan orang, menggoblok-goblokkan orang, akhirnya kalimat itu kembali lagi ke dia, sahabat. Kan dia sendiri yang bilang tadi, kita nggak goblok-goblok amat kok. Siapa yang menuhankan manusia? Tapi faktanya Tuhan menjadi manusia, katanya. Goblok. Astagfirullahaladzim. Iya, tapi mau gimana lagi kan? Ketika kita mendengarkan para Oten ini ngomong seperti itu, kita harus siap-siap memasang jiwa gila juga, sahabat. Supaya frekuensinya dapat.
Kalau tidak, bisa-bisa mereka ini tidak kita anggap, sahabat. Nah, sementara mereka minta dianggap waras. Ya memang susah sih menganggap orang gila itu waras. Ya tapi kita harus paksakan mereka ini kita anggap orang waras dulu. Apalagi ketika mendengarkan kalimat yang terakhir ini. Waktu dia lahir. Tapi kalau kita lihat gejala-gejala ini, sepertinya Yesus itu manusia sejati, sepertinya Yesus itu Tuhan sejati. Yesus jelas jauh lebih muda daripada Abraham. Benar? Abraham itu Pak, tahun 2000 sebelum Masehi. Yusuf tahun 1700 sebelum Masehi. Musa tahun 1500 sebelum Masehi. Daud tahun 1000 sebelum Masehi. Yesaya 700 tahun sebelum Masehi. Mika dan seterusnya 500 tahun sebelum Masehi. Yesus baru lahir tahun 4 sebelum Masehi. Anda bisa saja mengatakan Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi atau Yesus lahir tahun 2 sebelum Masehi, go ahead, no problem. Tapi kalau kita lihat Pak, misalnya dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus bilang apa? Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini kan nggak masuk akal. Karena Abraham 2000 tahun yang lalu sudah lahir, Yesus baru 2000 tahun kemudian baru lahir. Lalu Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kalau kita lihat, waduh, ini kayaknya Yesus ini sepertinya sakit jiwa. Stop. Anda kalau bertanya ke saya, Bang Tri, apa komentar kita terhadap orang yang mengatakan Tuhannya punya gejala sakit jiwa seperti ini? Tidak ada komentar, ya. No comment. Anda kalau berjumpa, bertemu, bersua dengan orang seperti ini di jalan, di mall, di tong sampah, Anda cukup dengarkan saja ocehannya. Dan jangan pernah Anda lawan. Dengarkan saja, angguk-angguk, geleng-geleng saja, dan wajahnya itu harus excited. Oh iya kah? Benarkah? Oh luar biasa, spektakuler. Itu saja ya. Ndak lebih, ndak kurang. Jangan Anda tambahi, jangan Anda kurangi. Dengarkan lalu pasang wajah excited. Meskipun hati Anda itu sudah terkentut-kentut mau tertawa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.